Bulan Juni kemarin gue baca 3 novel misteri, 1 kumcer, 1 contemporary fiction, 1 komik, dan 1 novel klasik yang belum tamat. Ikutin terus video ini. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Kembali lagi dengan video wrap up setiap bulannya, dimana di sini gue akan membagikan rangkuman atau ulasan singkat dari setiap buku yang gue baca sepanjang bulan tersebut. Untuk kasusnya video ini, yaitu sepanjang bulan Juni kemarin. Seperti yang udah gue sampaikan tadi di intro, ada beberapa buku, jadi mending kita langsung mulai aja videonya. Buku pertama yang gue baca adalah ini dia, Six Stories yang ditulis oleh Matt Wesolowski. Ini gue bacanya sebenarnya udah dari akhir Mei dan baru tamat di awal Juni. Kenapa lumayan lama? Karena gue mengalami kesulitan dalam memahami beberapa kalimatnya. Seperti yang udah diutarakan di video review khusus membahas buku ini, menurut gue ada sedikit perbedaan antara tata kalimat yang dipakai sama penulis UK, yaitu si Matt Wesolowski ini yang nulis Six Stories, sama penulis US gitu kan. Jadi ya itu deh, gue agak sedikit kesulitan, makanya lumayan lama ngabisinnya. Akan tetapi worth it gitu ya, karena ceritanya seru. Six Stories ini tuh bercerita tentang seorang podcaster bernama Scott King yang sedang dalam tanda kutip mengusut kasus menghilangnya anak remaja 15 tahun bernama Tom Jeffries 21 tahun yang lalu. Karena si Scott King baru ngusutnya itu di tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi nanti metode yang dipakai sama Scott King itu adalah mewawancara orang-orang atau teman-teman yang berkaitan dengan Tom Jeffries. Nah menurut gue ini tuh format novelnya menarik ya, berbentuk podcast. Jadi ada kayak tanya jawab sama orang-orang, terus juga di tengah-tengah tanya jawabnya nanti ada narasi dari si Scott King sendiri yang memaparkan pemikirannya dia dan juga mungkin background dari tokoh yang akan dia wawancara itu. Terus nanti di sela-sela tanya jawab juga ada bab-bab tertentu yang diutarakan, dinarasikan dari sudut pandang seorang tokoh bernama Harry yang menemukan mayatnya Tom Jeffries gitu. Dari si tokoh bernama Harry ini kita akan lebih mengenal lokasi tempat menghilangnya si Tom Jeffries, yaitu di Scarclaw Fell. Terus juga kita bakal dapat gambaran tentang makhluk yang dilihat oleh banyak orang. Ya, daya tarik dari novel ini juga terletak pada dimasukkannya unsur atau sesosok makhluk yang kita nggak tahu ini tuh mitos, hayalan, atau kenyataan, karena sebenarnya banyak tokoh yang mengaku melihat makhluk tersebut dan setiap tokoh punya sebutannya masing-masing gitu untuk si makhluk ini gitu. Ini menarik sih menurut gue, makanya karena seru, formatnya juga refreshing ya kan, gue kasih Six Stories ini 4 dari 5 bintang. Selanjutnya gue baca ini dia, She Smells of Turmeric yang ditulis oleh Natasha Sondak. Ini adalah sebuah novel contemporary fiction yang bercerita tentang tokoh utamanya yang bernama Cecilia Poetry. Dia adalah seorang gadis Amerika keturunan Indonesia yang memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah ayahnya meninggal untuk mencari jati dirinya sebagai orang Indonesia. Pindah ke negara yang letaknya ribuan kilometer jauhnya dari tempat dia lahir dan dibesarkan, tentu saja bukan hal yang mudah buat Cecilia. Dia mengalami culture shock, harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang setelah dijalani sepertinya tidak seindah apa yang tampak di permukaan. Itu tadi blurbnya, sekarang kita masuk ke ulasan singkatnya. Setelah menutup buku ini, gue mendapatkan impresi bahwa gue suka dengan narasi penulis. Narasinya tuh mengalir dengan lancar, membuat gue jadi gampang gitu, tersedot masuk ke dalam ceritanya Cecilia di sini. Belum lagi penulis berhasil membangkitkan emosi pembaca bahkan dari sejak awal. Karena di bagian awal kan kita disodorkan oleh kejadian ketika ayahnya Cecilia meninggal ya. Lalu nanti di tengah-tengah akan ada konflik antar teman-temannya Cecilia yang semakin memanas gitu kan, dan gue sih berhasil kebawa ikut emosi ketika membaca bagian-bagian tersebut gitu. Masing-masing tokoh di sini tuh akan menghadirkan konflik yang berbeda-beda. Seperti contohnya aja Faith, temannya Cecilia ya. Di sini dia akan kasih lihat tentang body image issue, bagaimana dia memandang tubuhnya setelah kejadian yang dia alami bertahun-tahun lalu. Ada juga Grace yang juga temannya Cecilia. Dia akan ngasih lihat tentang pembuktian diri gitu, bagaimana dia pengen ngebuktiin bahwa apa yang udah dia tempuh, jalan yang udah dia tempuh ini bisa berhasil. Meskipun itu bukanlah jalan yang sesuai dengan standar society atau standarnya masyarakat gitu kan. Dan juga tentu saja Cecilia sendiri di sini menghadirkan banyak sekali konflik. Salah satunya adalah
mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, sesuatu yang sepertinya relate gitu ya dengan masing-masing kita. Di sini kita bisa melihat konflik batin yang dialami oleh Cecilia, bagaimana dia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, meskipun terkadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kata hatinya. Segala aspek di dalam cerita ini tuh menarik gitu buat gue, sedikit banyak mengingatkan sama vibe-nya Crazy Rich Asians. Beberapa hal yang mungkin kalau diperbaiki akan jadi lebih menarik, seperti misalnya background masing-masing tokoh, kalau diperdalam, kalau dikasih lihat lebih banyak, mungkin akan lebih lebih meyakinkan gitu, lebih membuat pembaca terkoneksi dengan tokoh-tokoh lain selain Cecilia. Terus juga ada beberapa konflik yang penyelesaiannya tuh kurang mendalam juga menurut gue. Jadi kalau mungkin dikasih lihat lebih detail tentang penyelesaian konflik tersebut akan jauh lebih menarik ceritanya. Akan tetapi selebihnya gue suka sama cerita ini, sebuah cerita yang fresh. Karena kan selama ini gue bacanya mystery thriller ya, terus baca contemporary fiction, settingnya di Jakarta, terus kita melihatnya dari sudut pandang orang yang berasal dari luar negeri baru sampai ke Jakarta. Itu menurut gue sesuatu yang refreshing. Karenanya gue mau kasih si Smells of Turmeric ini 3,8 dari 5 bintang. Selanjutnya gue baca ini dia, Someone We Know, yang ditulis oleh Sharila Pina. Ini adalah sebuah novel misteri pastinya, dan ada unsur suspense alias ketegangan di mana kita menunggu sesuatu yang akan diungkapkan. Nah, di sini yang akan diungkapkan adalah siapa pelakunya. Oke, gue sebutin blurbnya. Jadi ini tuh bercerita tentang sebuah neighborhood, sebuah lingkungan kompleks lah ya, kalau di Indonesia nyebutnya, di mana terjadi kehebohan karena ditemukan 2 surat tanpa nama yang diisinya itu menyatakan permintaan maaf karena anaknya sudah menyusup masuk ke rumah mereka dan mengotak-atik komputernya mereka. Tentu saja ditemukannya surat tanpa nama itu bikin heboh kan ya, bikin heboh ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang tinggal di situ. Lalu ketika seorang wanita yang baru aja pindah ke lingkungan tersebut ditemukan meninggal, ketegangan pun semakin terasa dalam cerita ini karena masing-masing orang tuh kayak saling tuduh, terutama mereka mencurigai suami dari wanita itu yang kayaknya lebih berpotensi untuk jadi pembunuh gitu, yang membunuh wanita itu. Di sini ketegangannya itu dibangun dari itu tadi, kecurigaan masing-masing tokoh terhadap satu sama lain gitu kan. Belum lagi ketika ada satu tokoh yang dituduh jadi sebagai tersangkanya, si pasangannya akan ngerasa insecure, ngerasa paranoid gitu kan. Belum lagi ada masalah lain yang dihadapi oleh keluarga tersebut gitu. Jadi ya kita di sini, gue sih ngebacanya jadi berasa kayak baca Lambe Tura karena ngelihat skandal dari masing-masing keluarga. Setiap keluarga tuh kayak punya rahasianya masing-masing gitu kan. Belum lagi seperti yang gue utarakan juga di video review khusus yang ngebahas buku ini, si tokoh detektif dalam cerita ini gue ngerasa jadi kayak adu domba karena dia ngasih tahu informasi sensitif yang dia dapat dari saksi sebelumnya ke saksi berikutnya gitu. Karena hal-hal tersebut gue kasih novel ini 3,8 dari 5 bintang. Selanjutnya itu gue baca ini dia, sebuah novel klasik berjudul The Catcher in the Rye yang ditulis oleh J.D. Salinger. Tapi ternyata baca novel klasik itu memang sebuah tantangan. Beberapa hari aja gue tuh cuma bisa ngabisin sampai halaman 30 gitu kan. Ini bercerita tentang si tokoh utamanya, namanya tuh Holden ya kan. Si Holden ini tuh mau dikeluarin dari sekolahnya lagi. Gue lupa pokoknya ini udah sekolah yang keberapa yang akhirnya dia dikeluarin gitu. Nah, gue baru sampai situ dan belum lanjut lagi. Tapi karena menurut gue ceritanya pace-nya slow banget, akhirnya gue beralih membaca buku yang lain. Tapi ini bakal gue lanjutin baca di bulan Juli. Selanjutnya gue baca ini dia, Second Sister yang ditulis oleh Chan Ho Kei. Jadi gue baca ulang karena ini adalah buku yang kita baca barengan sepanjang Juni kemarin. Karena mau bikin diskusinya, jadi gue baca ulang dan penilaian gue masih sama seperti sebelumnya. Bahkan gue malah menemukan detail-detail baru gitu setelah membaca kedua kalinya. Mungkin kamu udah tahu premis cerita ini atau blurb cerita ini, yaitu tentang ciuman yang bunuh diri, lalu kakaknya Ngayi mencari tahu kenapa adiknya bunuh diri, dan akhirnya dia menemukan fakta-fakta baru tentang perundungan di dunia maya terhadap adiknya, dan dia meminta pertolongan seorang hacker bernama N, ya namanya cuma satu huruf N doang, untuk menyelidiki siapa sebenarnya yang ngebully adiknya di dunia maya tersebut, karena dia yakin yang ngebully itu secara nggak langsung sudah membunuh adiknya. Nah, di dalam sini ada banyak banget detail-detail menarik gitu kan, dan itu yang jadi bahan diskusi kemarin, yang makanya jadi seru karena kita menemukan berbagai detail yang dimasukkan
oleh penulis yang membuat cerita ini bergulir dengan enaknya, dengan lancarnya gitu, nggak terasa membosankan meskipun jumlah halamannya 600 lebih gitu kan. Jadi dibaca ulang yang kedua kalinya gue tetap mau kasih novel ini 5 dari 5 bintang. Recommended untuk kamu yang suka tema-tema dunia maya, internet, meskipun di dalamnya ada sedikit peringatan ya, ada kasus pelecehan seksual juga, terus ada bullying pastinya. Jadi sebelum baca, siap-siap dulu untuk menghadapi topik-topik seperti itu di dalam buku ini. Kemudian selanjutnya gue baca ini dia, Kaki Kuda, yang ditulis oleh Akutagawa Ryunosuke. Ini adalah sebuah kumpulan cerita pendek, ada 6 cerita pendek di dalamnya. Terus ini tuh dibuat atau ditulisnya sekitar tahun 1915, masuk ke dalam sastra klasiknya Jepang, dan di dalam sini keseluruhannya itu auranya menurut gue lebih ke suram, kelam, dan juga absurd gitu ya. Meskipun di dalamnya banyak sekali pesan-pesan tersirat, pesan-pesan menyindir terhadap kelakuan atau karakter-karakternya manusia. Ke-6 ceritanya ini udah gue ulas satu persatu di sebuah video review khusus. Kamu bisa nonton, linknya gue taruh di kolom deskripsi bawah. Yang pasti ada 2 dari ceritanya yang gue kasih bintang 5 karena emang segitu sukanya. Yang pertama judulnya Rashomon, sama yang satu lagi judulnya Bubur Ubi. Dan untuk keseluruhan rating dari buku ini gue kasih 4,4 dari 5 bintang. Untuk menutup bulan Juni, gue membaca komik, yaitu ini dia Spy X Family yang volume 3. Yang volume 1 sama volume 2 udah gue sampein kan ya sedikit reviewnya di video wrap up bulan Mei atau bulan April gitu kan. Nah, untuk yang volume ketiga ini, di bagian awalnya gue merasa agak sedikit garing karena kemunculan adiknya Yor yang bernama Yuri itu menurut gue agak garing. Baru mulai seru dan lucu lagi yaitu di bab selanjutnya. Terutama ketika Anya bilang dia melihat air yang blue kutuk. Oh my god, blue kutuk itu apa artinya? Tapi di sini maksudnya blue kutuk tuh kayak gubuluk-buk, airnya tuh bergelembung gitu. Karena Anya ngelihat hal tersebut, akhirnya dia nyebur ke kolam gitu kan. Nah, karenanya gue mau kasih untuk yang volume 3 ini sedikit berkurang bintangnya, ratingnya itu 3,8 dari 5 bintang. Jadi ini dia buku-buku yang gue baca sepanjang bulan Juni kemarin. 1, 2, 3, ini kan nggak tamat ya, 1, 2, 3, 4 buku fisik, 1 buku digital, jadi 5 buku fisik sama 1 komik. Totalnya ada 6 judul. Dan yang paling favorit tetap Second Sister. Sama Six Stories juga seru. Gimana dengan kamu? Ada judul yang jadi favorit kah di bulan Juni kemarin? Bisa tulis di kolom komen di bawah. Kita saling sharing rekomendasi. Jangan lupa like dulu videonya kalau kamu suka. Subscribe juga ke channel ini dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!